Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian Jemaat GSK dimanapun berada. Puji syukur pada Tuhan, hari ini kita boleh bersama-sama lagi untuk beribadah kepada Tuhan secara online. Dengan pertolongan Tuhan, mari kita mulai ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Kira-kira 10 hari sebelum putri bungsu kami Elena meninggal, dia bilang dengan suara bergetar, "Aku capek, tapi aku juga takut." Sepertinya Elena tahu kalau dia harus pergi ke surga duluan. Tapi dia gentar karena belum pernah seumur hidupnya itu dia pergi sendirian. Tapi bersyukur pada Tuhan karena Elena tahu kepada siapa dia harus mencari pertolongan. Setiap kali Elena merasa gentar dan lemah, dia selalu mengajak kami semua untuk berdoa bersama-sama. Sehingga dia bisa mendapatkan kekuatan lagi sampai pada waktunya Elena kembali kepada Bapa di surga. Demikian juga pada hari ini, mari dengan segala kerendahan hati kita datang ke hadirat Tuhan dengan mengatakan, "Ku perlu Kau Tuhan." Kau di hatiku, Kau di pikiranku, dan bawaku mendekat di mana Kau tinggal. Kau di hatiku, Kau di pikiranku, dan bawaku mendekat di mana Kau tinggal. Ku perlu Kau Tuhan, menjamah hatiku. Ku perlu Kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Sekali lagi, Kau di hatiku. Kau di hatiku, Kau di pikiranku, dan bawaku mendekat di mana Kau tinggal. Ku perlu Kau Tuhan, menjamah hatiku. Ku perlu Kau Tuhan di hidupku.
Mari kita berdoa. Sungguh kami perlu Engkau ya Tuhan di dalam setiap sisi kehidupan kami. Dan sungguh kami juga bersyukur kepadamu karena Engkau adalah Tuhan yang setia, yang senantiasa memperhatikan kami dan memelihara kami apapun keadaan kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan, biarlah kami di dalam hidup kami boleh senantiasa taat dan setia melakukan apa yang Tuhan kehendaki kami lakukan di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan-Mu. Juga pada pagi hari ini, biarlah ibadah kami juga boleh menjadi ibadah yang berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan biarlah ibadah kami dan setiap ibadah pada pagi hari ini yang dimulai dengan nama-Mu, Engkau sendiri yang akan memimpin dan yang beracara. Kiranya Tuhan menjamah setiap hati pada pagi hari ini ya Tuhan. Untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, kiranya Tuhan urapi sehingga dia boleh berkata-kata sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih sekali lagi ya Tuhan, kami mau serahkan ibadah kami dari awal hingga akhir hanya ke dalam tangan dan pertolongan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus itu baik kepada semua orang yang mencari Dia, siapapun kita. Karena itu, kecaplah dan lihatlah, rasakan dan nikmati betapa baiknya Tuhan itu. Mari kita naikkan pujian ini. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah. Sekali lagi kita nyanyikan lagu ini. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan.
Mari kita membuka Alkitab kita. Bersama-sama kita akan membaca firman Tuhan diambil dari Mazmur 10. Kita akan membaca ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Mazmur 10 ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Kita akan membacanya bersama-sama. Mazmur 10 ayat 1. Mengapa engkau berdiri jauh-jauh ya Tuhan, dan menyembunyikan dirimu dalam waktu-waktu kesesakan? Karena congkak orang fasik giat memburu orang yang tertindas. Mereka terjebak dalam tipu daya yang mereka rancangkan. Karena orang fasik memuji-muji keinginan hatinya, dan orang yang loba mengutuki dan menista Tuhan. Kata orang fasik itu dengan batang hidungnya ke atas, Allah tidak akan menuntut, tidak ada Allah. Itulah seluruh pikirannya. Tindakan-tindakannya selalu berhasil, hukum-hukummu tinggi sekali, jauh dari dia. Ia menganggap remeh semua lawannya. Ia berkata dalam hatinya, aku tak akan goyang. Aku tidak akan ditimpa malapetaka turun-temurun. Mulutnya penuh dengan sampah serapah. Dengan tipu dan penindasan, di lidahnya ada kelaliman dan kejahatan. Ia duduk menghadang di gubuk-gubuk. Di tempat yang tersembunyi, ia membunuh orang yang tak bersalah. Matanya mengintip orang yang lemah. Ia mengendap di tempat yang tersembunyi, seperti singa di dalam semak-semak. Ia mengendap untuk menangkap orang yang tertindas. Ia menangkap orang yang tertindas itu dengan menariknya ke dalam jaringnya. Ia membungkuk dan meniarap. Lalu orang-orang lemah jatuh ke dalam cakarnya yang kuat. Ia berkata dalam hatinya, Allah melupakannya. Ia menyembunyikan wajahnya dan tidak akan melihatnya untuk seterusnya. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang membaca firman Tuhan, memeliharanya dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Mari saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Bersama-sama dengan gereja segala abad, mari sekali lagi kita ikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bersyukur kita boleh mengenal Tuhan yang begitu baik dan setia, tidak peduli bagaimana keadaan kita. Karena itu, mari kita dengan kerendahan hati dan takut akan Tuhan terus taat dan setia sampai akhir, sampai kita bisa menyelesaikan tugas kita dan menerima mahkota kehidupan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Lim Livang, mari kita naikkan pujian ini.
gagahku, tapi oleh kuasa Roh Kudus-Mu ku bertahan sampai akhir, taat dan setia sampai ku terima mahkota kehidupanku. Ku tahu Engkau bersamaku. Ku tahu Engkau bersamaku, temani di dalam setiap langkahku. Walau tak selalu tanpa rintangan, ku percaya Kau Tuhan yang setia. Kembangkanlah, oh sayapmu, di bawahnya ku berlindung, ku berharap kepadamu, kesetiaan-Mu yang memeliharaku. Bukan kuat dan gagahku, tapi oleh kuasa Roh Kudus-Mu ku bertahan sampai akhir, taat dan setia sampai ku terima mahkota kehidupanku. Tangan-Mu yang menopang, kuasa-Mu yang mampukan ku jalan makin kuat dan tangguh dalam rencana-Mu. Bukan kuat dan gagahku, tapi oleh kuasa Roh Kudus-Mu ku bertahan sampai akhir, taat dan setia sampai ku terima mahkota kehidupanku. Ku bertahan sampai akhir, taat dan setia sampai ku terima mahkota kehidupanku. Selamat pagi jemaat GSK Bandung, saudara sekalian dimanapun berada. Mari kita hari ini juga masih ibadah online, tapi biar hati kita terus menuju kepada Tuhan dengan rendah hati kita beribadah. Dan sebentar kita juga akan merenungkan bagian firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita bersama-sama masuk dalam doa untuk sehati berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih untuk segala berkat karunia yang Tuhan berikan kepada setiap kami, dan apapun kami berada, kapanpun Tuhan terus menyertai, melindungi, memberkati kami sampai saat ini. Kami masih tetap sehat, diberi napas hidup yang lancar, baik, dan masih beribadah kepada Tuhan walaupun online, tapi tetap kami merenungkan firman Tuhan biar menjadi kekuatan bagi kami untuk melanjutkan kehidupan kami di dunia ini ya Tuhan. Ya Tuhan, tolong kami agar kami mengerti apa yang Tuhan ingin kami mengerti dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa di surga, ya Tuhan, tolong hamba-Mu untuk menyampaikan bagian firman Tuhan ini karena dia sangat terbatas. Terima kasih Bapa, kami pertaruhkan jam di depan ini dari awal sampai akhir di tangan Tuhan. Berbicara kepada kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Terus sekalian, kita bertemu lagi beribadah di online ini. Saya akan membawakan renungan tentang perempuan Kanaan yang diambil dari Injil Matius 15 ayat 21 sampai dengan 28. Sekalian, Tuhan Yesus pernah
memuji beberapa orang ketika dia ada di dunia ini, diantaranya yaitu seorang perwira Kapernaum yang dia meminta Tuhan untuk menyembuhkan seorang hambanya, dan juga dia memuji seorang pemungut cukai yang bertobat, yang sungguh-sungguh berdoa di bait Allah, dan dia juga memuji seorang janda miskin yang mempersembahkan uangnya 2 peser itu, dan juga memuji Maria dari Betani yang mengurapi Yesus dengan minyak narwastu. Dan satu lagi yaitu perempuan Kanaan yang kita akan renungkan hari ini. Saudara sekalian, apa keunggulannya dari perempuan Kanaan ini sehingga Tuhan memuji dia? Saudara sekalian, mari kita akan melihat dari Injil Matius 15 ayat 21 sampai dengan 28. Saya akan membacakannya di sini, itu perempuan Kanaan yang percaya. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Sekian firman Tuhan. Saudara sekalian, apa yang kita lihat dari perempuan Kanaan ini? Yang pertama yaitu kita melihat sikap hatinya yang berdoa syafaat, doa untuk orang lain dengan penuh kasih. Dia datang kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan supaya Tuhan menyembuhkan anaknya yang sakit, anak perempuan itu. Dan dia berseru, "Tuhan, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Dia merasakan bahwa penderitaan anaknya itu adalah penderitaan dia sendiri. Karena dia mengasihi, berbelas kasihan kepada anaknya, maka dia percaya Tuhan juga akan berbelas kasihan kepadanya. Karena dia tahu bahwa dalam Mazmur 18 ayat 25 mengatakan bahwa kepada orang yang setia, Tuhan pun akan setia kepadanya. Kepada orang yang belas kasihan kepada orang lain, Tuhan juga akan berbelas kasihan kepadanya. Oleh sebab itu dia pun bukan hanya memikirkan dia sendiri, tapi dia juga lebih memperhatikan, mengasihi anaknya. So sekalian, hari ini apakah kita juga mempunyai perasaan yang sama ketika kita mendoakan mereka yang perlu didoakan, mempunyai perasaan menderita kalau kita mendoakan orang yang sedang menderita, yang sedang membutuhkan pertolongan, yang sedang membutuhkan doa? Apa kita dengan sepenuh hati merasakan penderitaan itu, ada penderitaan kita, sehingga bisa kita berdoa dengan sungguh-sungguh, merasakan kita berdoa itu seperti kepada sendiri atau kepada anak kita sendiri? Saudara sekalian, sebagai seorang pendoa syafaat, sikap hati dari perempuan Kanaan ini sangat penting dan sangat baik. Dia merasakan penderitaan orang lain walaupun itu anaknya seperti penderitaan sendiri. Seperti juga Paulus demikian terhadap jemaat di gerejanya.
Dalam Korintus 11 ayat 29 dia mengatakan, Paulus mengatakan, jika ada orang merasa lemah, tidakkah aku juga turut merasa lemah? Jika ada orang tersandung, tidakkah hatiku hancur oleh duka cita? Nah, demikian saudara-saudara. Kalau kita doa syafaat hanya itu harus doakan aja seenaknya aja gitu, udah tidak ada perasaan, itu tidak akan manfaat. Tapi kalau kita doakan sungguh-sungguh penderitaannya, itu sungguh seperti penderitaan kita. Misalnya dia sakit, aduh sakit, saya juga mau disembuhkan supaya kalau sakit seperti dia. Jadi sungguh-sungguh mendoakannya. Nah, saudara sekalian, pendeta Spurgeon dia mengatakan, seorang yang mendoakan orang lain dengan sungguh-sungguh, maka pendoa itu akan mendapat berkat yang double dari Tuhan. Sekalian hari ini, apakah sebagai orang tua dia sungguh-sungguh mendoakan anak-anaknya? Dan semua orang mengatakan ya pasti mendoakan dong, ya mendoakan supaya mereka pintar sekolah, sekolahnya bagus, dan di kemudian hari bisa mendapat pekerjaan yang baik, bisa mendapat keuntungan cuan banyak gitu. Tapi lupa untuk mendoakan bahwa mereka harus takut akan Tuhan. Lupa mendoakan mereka mengerti firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Lupa untuk mengajar mereka dalam sopan santun, dalam etika. Sehingga saudara sekalian, tidak sedikit anak-anak remaja yang menginjak remaja, mereka tidak tahan untuk godaan duniawi, untuk serangan iblis, untuk segala godaan iblis, sehingga mereka terjatuh dalam kebiasaan yang buruk. Misalnya judi lah, pemabuk lah, mencuri lah, membuat ketawuran dan sebagainya yang tidak baik. Sehingga mereka jatuh dalam dosa. Nah, sebagai orang tua, apakah mereka tidak gelisah untuk kehidupan anak-anaknya? Tidak gelisah memikirkan bagaimana jiwanya, bagaimana rohnya? Nah, saudara sekalian, bukan saja orang tua harus doakan mereka dengan sungguh-sungguh takut akan Tuhan, doakan melakukan firman Tuhan. Ya. Mereka juga harus memberikan contoh hidup sendiri yang baik, sehingga pengajaran mereka bisa diterima oleh anak-anak. Pepatah Tionghoa mengatakan, kalau anak itu menjadi kurang ajar, itu adalah kesalahan orang tuanya. Nah, saudara sekalian, orang perempuan Kanaan ini dia begitu sungguh-sungguh mendoakan dan meminta kepada Tuhan. Dia bilang, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Kasihlah dia. Karena dia mengasihi anaknya. Saudara sekalian, ada juga orang tua yang dianya sendiri nggak beribadah, nggak ke gereja, tapi dia mengantarkan anaknya ke sekolah minggu. Nah, saudara sekalian, anak itu lagi ke sekolah minggu, ya dia bisa nurut aja karena banyak hadiah mungkin di sekolah minggu. Tapi semakin besar dia melihat kok orang tuanya juga nggak gereja, nggak dengar firman Tuhan, ya lama-lama bisa akan memberontak. Dan anak-anak kalau tidak dididik sejak kecil, maka umur 8 tahun ke atas ya udah susah dididiknya. Oleh sebab itu, sebagai orang tua yang harus sungguh-sungguh mendidik anak-anaknya sejak dari baik, sejak dari kecil. Itulah kita harus mendoakan doa syafaat itu dengan penuh kasih, dengan penuh tenggang rasa kepada orang yang kita doakan. Yang pertama, saudara sekalian, kasih mendoakan orang lain seperti mendoakan anak kita sendiri. Yang kedua, yaitu perempuan Kanaan ini dia punya hati yang bersabar menunggu waktunya Tuhan, bersabar menunggu jawaban Tuhan. Nah, saudara sekalian, kita melihat bahwa perempuan Kanaan ini setelah dia menguraikan penderitaannya kepada Tuhan, dia menunggu respon Tuhan. Tapi apa respon Tuhan Yesus? Di sini dikatakan bahwa Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Ayat 3. Sekalian, ketika Yesus dia memberitakan Injil, dia menyembuhkan orang-orang di dunia ini, dia selalu menolong mereka yang berseru kepadanya, menyelamatkan mereka. Misalnya orang perempuan yang berdosa, misalnya
perempuan yang pendarahan. Tuhan tidak menolak mereka, bahkan mereka menjawab dan dia mengatakan bahwa, "Hai, dosamu telah diampuni dan karena imanmu kamu telah sembuh dan damai sejahtera, pergilah." Nah, karena ini sesuai dengan janji Tuhan yang mengatakan dalam Matius 7 ayat 7, "Mintalah maka akan diberikan kepada kamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan kepadamu." Oleh sebab kalau kita minta kepada Tuhan, Tuhan pasti akan menjawab kita. Ya atau tidak atau tunggu. Itu jawabannya. Tetapi terhadap perempuan Kanaan ini Tuhan berdiam saja. Seolah-olah tidak menggubris, seolah-olah tidak mendengar. Nah, kenapa saudara sekalian? Karena Tuhan mau menguji apakah dia mempunyai kesabaran untuk menunggu jawaban Tuhan. Nah saudara, kita melihat dari uraian Alkitab bahwa dikatakan bahwa dia, perempuan ini tidak putus asa. Dia tetap berharap kepada Tuhan. Dia berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Ayat 25. Ini suatu kesabaran yang patut dipuji. Saudara, seringkali kita waktu berdoa minta sesuatu pertolongan kepada Tuhan. Berdoa dan berdoa tiap hari, tapi Tuhan seolah-olah tidak menjawab, seolah-olah tidak mendengar, seolah-olah Tuhan tidak ada di sana. Maka kita langsung putus asa, langsung tidak sabar. Ya udahlah, Tuhan gak mau jawab, udahlah. Mungkin ya Tuhan Tuhan nggak mau ngasih lah, nggak mau menyembuhkan, malah di sana bersungut-sungut. Sayang sekali, saudara sekalian, padahal Tuhan sedang menunggu kesabaran kita. Kalau demikian kita setengah jalan, padahal sudah mau mencapai puncaknya. Tuhan udah mau memberkati, udah mau menjawab, tapi kita udah lepas. Wah, jadi permintaan kita turun lagi, jauh lagi dari sasaran Tuhan menjawab. Sayang, sebetulnya kita sudah hampir mendapat berkat, mendapat jawaban, mendapat pertolongan dari Tuhan. Kita udah lepas tangan. Sayang sekali. Jadi kita harus tekun berdoa terus sampai Tuhan memberikan jawaban. Kita harus ingat bahwa dalam Yesaya 59 ayat 1 mengatakan, "Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan kamu, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar." Nah saudara sekalian, Tuhan selalu mendengar, selalu menjawab, sebenarnya tinggal waktu saja. Oleh sebab kita harus belajar dari Raja Daud yang mengatakan dalam Mazmur 37 ayat 7, "Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia." Nantikanlah Tuhan. Nah, saudara sekalian, dalam kitab 1 Raja-Raja, di sana ada diceritakan tentang Nabi Elia di Gunung Karmel. Dia di sana berlutut, berdoa, meminta supaya Tuhan menurunkan hujan. Dan dia menyuruh pembantunya melihat ke sana, ke laut. Coba lihat, ada tanda-tanda akan hujan gak? Maka si pembantu ini pergi ke sana untuk melihat dan tidak kelihatan apa-apa. Tidak melihat apa-apa. Sudah sampai 6 kali Elia menyuruh dia ke sana melihat, tapi tetap si pembantu itu ngata tidak ada apa-apa. Tapi Elia tidak putus asa. Dia sekali lagi sampai ke-7 kalinya dia mengatakan, "Pergilah ke sana sekali lagi, coba lihat ada tanda-tanda enggak." Maka si pembantu itu melihat, lagi pergi ke sana. Wah, kali ini dia melihat katanya ada awan, tapi kecil sekali, sebesar telapak tangan saja. Tapi tidak lama kemudian awan yang sebesar telapak tangan itu menjadi hujan besar yang turun. Itu dalam 1 Raja 18 ayat 43-46. Nah, saudara sekalian, orang yang dengan sabar menunggu Tuhan
sekeping awan sebesar telapak tangan pun akan menjadi berkat hujan yang lebat luar biasa. Nah, itulah saudara sekalian, Tuhan selalu mendengar doa-doa kita. Kita harus sabar menunggu. Seperti juga dikatakan dalam Ratapan 3 ayat 25 mengatakan Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Saudara, kita berdoa harus tekun, sabar menunggunya. Yang ketiga, saudara sekalian, yaitu sikap hati yang rendah hati dalam menjawab dari perempuan Kanaan ini. Saudara sekalian, kita dari catatannya melihat bahwa murid-murid Tuhan Yesus itu menyuruh Tuhan usir saja. Orang itu berteriak-teriak, ngacauin aja. Ya. Tapi saudara, perempuan ini dia tidak sakit hati. Dia tetap datang untuk menunggu. Walaupun Yesus mengatakan dengan kata-kata, kalau orang biasa mendengar kata-katanya yang mungkin kurang enak ya. Karena Yesus mengatakan apa? Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anaknya dan melemparkannya kepada anjing. Sekarang untuk orang biasa ini nggak enak mungkin kupingnya. Tetapi perempuan ini dia tidak menjadi marah. Bahkan dia sungguh-sungguh mengakui bahwa dirinya itu tidak layak untuk menjadi anak Tuhan. Tidak layak untuk mendapat berkat yang seharusnya menjadikan berkat bagi anak-anak Allah. Di kerajaan Allah dia tidak layak. Ya. Dan dia mengatakan apa? Dia menjawab apa dengan rendah hati? Benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Ini ayat 27. Dan secara arti harafiah, yaitu berarti dia rela menjadi anjing di kerajaan Allah, tapi bisa melayani Tuhan, mendapat anugerah dari Tuhan. Dia tidak rela menjadi manusia, tapi melayani iblis. Saudara, ini sesuatu kerendahan hati yang luar biasa, yang mengagumkan. Nah saudara sekalian, tapi bagaimana dengan kita? Kita seringkali tidak senang, tidak suka kalau orang menunjukkan kesalahan kita, orang menasihati kita, menunjukkan kelemahan kita. Bukan saja kita terima kasih, mengintrospeksi diri, malah kita menjadi marah, menjadi hilang muka, menjadi dendam. Ya, suatu kali aku akan membalas. Ada seorang bahkan hamba Tuhan, dia kalau katakan ketidakbaikannya, dia dendam saudara sekalian. Di kemudian hari kalau ada kesempatan dia pasti membalasnya dengan apa yang dia pernah terima. Dia sakit hati. Sekarang lain dengan perempuan Kanaan ini, dia begitu rendah hati. Memang saudara sekalian, kelemahan manusia adalah kalau diusik, kalau dikritik misalnya, walaupun kritik membangun, kelemahannya, kesalahannya. Karena apa? Karena merasa dirinya paling benar, selalu merasa dirinya paling tinggi, paling suci, paling wah. Seperti seorang rabi Yahudi mengatakan dengan congkaknya saudara sekalian. Dibilang kalau di dunia ini hanya ada dua orang benar, maka itulah aku dan anak. Kalau di dunia ini hanya ada satu orang benar, itulah aku. Nah, saudara sekalian, begitu angkuhnya, begitu soknya, arogannya dia. Nah, saudara sekalian, kalau kita mempunyai sikap yang demikian, bagaimana kita bisa maju? Bagaimana kita bisa berubah menjadi lebih benar? Bagaimana kita bisa mendapat anugerah atau berkat yang luar biasa dari Tuhan terhadap manusia demikian congkak, terhadap Tuhan juga rasanya sok banget. Seperti juga ada seorang raja baja di Amerika yang begitu kaya raya, dan dia mengatakan apa dengan congkaknya di audien ketika dia pidato. Dia bilang, saya tidak membutuhkan doa. Buat apa doa? Tidak akan
memperbaiki keadaanku karena aku sudah semua serba ada, sudah begitu cukup. Jadi tidak perlu aku berdoa. Tetapi sudah ada seorang di antara audien itu mengatakan, oh Tuhan, Mister, mungkin kau membutuhkan doa supaya mempunyai rendah hati. Nah, saudara sekalian, rendah hati ini adalah sangat penting, saudara. Setiap orang itu membutuhkan rendah hati. Terhadap manusia demikian, apalagi terhadap Tuhan. Kita apa sih di hadapan Tuhan? Apa yang kita punya sih di hadapan Tuhan? Nah, sesuai Tuhan Yesus dalam Matius 5:3 mengatakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang mempunyai kerajaan surga. Miskin di sana yaitu miskin dia rendah hati, ya rasakan tidak punya apa-apa dalam hati, dalam dirinya. Seperti juga ada Amsal 15 ayat 33 mengatakan, dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Kalau kita tidak mempunyai kerendahan hati, tidak akan ada kehormatan. Orang malah benci kepadanya. Orang tidak senang kepadanya. Apalagi menghormati dia. Nah, saudara sekalian, rendah hati adalah sangat penting. Yang keempat, saudara sekalian, satu lagi yaitu iman yang menggenapi. Saudara, Tuhan Yesus dia memuji orang-orang seperti perempuan Kanaan ini, seperti perwira di Kapernaum, memuji tentang imannya. Hanya dua yang dipuji tentang iman mereka. Kenapa saudara perempuan Kanaan ini puji iman? Karena perempuan ini dia jelas objek imannya siapa. Dan dia bersandar kepada Tuhan. Hanya berharap kepada Tuhan. Objeknya adalah Tuhan Yesus sendiri. Dia percaya imannya akan menolong dia dan anaknya. Akan melepaskan penderitaan dia dan penderitaan anaknya. Sudah ada lagu di PPPK, aku hanya percaya apa yang aku tahu yang kena. Nah, saudara sekalian, dia tidak karena Tuhan Yesus berdiam diri tidak menghiraukannya menjadi gelisah, menjadi putus asa. Dia tidak merasa tersinggung kalau murid-muridnya menyinggung dia, ingin mengusir dia. Dia tidak menjadi putus asa. Karena dia tahu bahwa Tuhanlah yang akan mampu mengusir pekerjaan iblis. Karena pekerjaan itu mengusir setan itu adalah yang disukai oleh Tuhan Yesus. 1 Yohanes 3 ayat 8b. Sana mengatakan, untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus telah menguji kesabarannya, menguji imannya. Maka Tuhan Yesus dalam ayat 28 mengatakan, hai ibu besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Saudara, dengan iman yang tulus, iman yang besar, jadilah kehendak apa yang kita kehendaki. Tuhan akan berkenan, Tuhan akan menjawab. Saudara sekalian, iman itu sendiri tidak bisa berbuat apa-apa. Seperti dikatakan dalam Yakobus bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Oleh sebab itu, iman harus dibarengi dengan perbuatan. Perbuatan apa? Perbuatan sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga Tuhan akan menggenapi permintaan kita, iman kita. Sebetulnya kenapa kita harus faham akan firman Tuhan? Karena itu pimpinan kehidupan kita. Dalam Roma 14 katakan iman itu datang dari mana? Dari pemberitaan firman Tuhan. Dari mendengar firman Tuhan. Apa maksudnya saudara sekalian? Iman itu bukan seperti
percaya diri sendiri. Betul, percaya diri sendiri. Tapi percayanya apa? Berdasarkan iman. Berdasarkan firman Tuhan. Kita mengetahui firman Tuhan. Ya, misalnya janji-janji Tuhan. Kita tahu ini firman Tuhan. Kita beriman. Tahu self confidence. Ini firman Tuhan. Kita beriman. Nah, kalau kita sudah tahu ini firman Tuhan, kita beriman, pasti akan digenapi. Tuhan akan menambahkan iman dari Tuhan itu sendiri. Sehingga iman itu menjadi kokoh, menjadi sungguh-sungguh iman yang dengan perbuatan, dan Tuhan akan menggenapi. Saudara, iman dibarengi dengan pengertian firman Tuhan, dengan self confidence kita tahu ini firman Tuhan harus dilakukan, maka Tuhan nambahkan iman kepada kita. Nah, saudara sekalian, oleh sebab itu kita beriman, bukan hanya beriman demikian, tapi dibarengi dengan firman Tuhan, maka Tuhan akan menggenapinya, Tuhan akan menjawabnya. Nah, saudara sekalian, kita berharap bersandar kepada Tuhan dengan iman dan perbuatan, yaitu melakukan firman Tuhan, maka itu akan mendatangkan buah-buah iman yang luar biasa. Tapi seringkali saudara sekalian kita lupa, seringkali kita menjadi congkak, menjadi lebih bersandar kepada kepintaran sendiri, kepada pengetahuan sendiri, lebih percaya kepada, kalau sakit lebih percaya kepada dokter daripada dengan iman kepada Tuhan. Nah, saudara sekalian, ini akan merugikan kita sendiri. Ini akan membuat kita tidak mendapat berkat yang luar biasa dari Tuhan. Semoga firman Tuhan bagian ini menjadi kekuatan bagi kita untuk melakukan kehidupan kita dalam dunia ini sehari-hari, yaitu kita belajar dari keunggulan perempuan Kanaan, itu kita mendoakan orang yang perlu didoakan, itu doa syafaat dengan penuh hati, dengan tegang rasa. Dan itu kita juga berdoa dengan sungguh-sungguh dan sabar menunggu jawaban Tuhan. Dan juga kita dengan rendah hati meminta kepada Tuhan. Berdoa, kita bukan memerintah seperti kepada orang memerintah, tapi kita itu meminta, memohon. Jadi harus dengan rendah hati, saudara sekalian. Terhadap orang sesama juga harus rendah hati, apalagi terhadap Tuhan. Yang terakhir yaitu kita penuh dengan iman, kita berdoa kepada Tuhan, baik itu doa sendiri atau doa syafaat. Amin. Kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan, semua firman Tuhan dalam Alkitab itu sungguh menjadi pelajaran bagi kami. Di antaranya juga yang kami renungkan barusan ya Tuhan, tentang perempuan Kanaan yang mungkin kalau secara sepintas ya dia beriman demikian ya, tapi sungguh ternyata ya Tuhan, kalau digali itu mendapat untuk kami pelajaran yang sangat penting untuk kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan juga memberi kami kekuatan untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, kiranya Tuhan terus berkati jemaat-Mu di GSK ini ya Tuhan, dimanapun mereka berada. Tuhan jamah mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan. Tuhan menolong mereka, buka jalan bagi mereka yang sedang menghadapi kesulitan, baik itu kesulitan pekerjaan atau perusahaan atau keluarga atau apapun. Tuhan tolong mereka, kuatkan iman mereka, biar mereka sungguh-sungguh berpegang pada firman Tuhan, janji-janji Tuhan yang penuh dalam Alkitab itu. Terima kasih Bapa, kami juga mengucap syukur kalau Tuhan juga menolong bahwa pemerintah Indonesia telah berusaha untuk memberikan vaksin yang untuk lansia juga sudah berjalan baik, dan juga untuk anak-anak muda juga akan segera diadakan vaksin ini. Kami juga terus berdoa untuk Pak pemerintah yang terus berjuang untuk melawan COVID ini ya Tuhan. Tuhan juga akan mendengarkan juga doa-doa seluruh anak-anak Tuhan di Indonesia ini untuk menolong agar kami Indonesia cepat terlepas dari serangan COVID ini ya Tuhan. Kiranya tetap turun tangan untuk jangan membiarkan ada COVID variasi yang lain lagi timbul. Terima kasih Bapa, kiranya Tuhan terus menolong setiap kami, berkati setiap kami.
Terima kasih Tuhan, kami kembalikan segala kemuliaan kepada Bapa di surga. Dalam nama Yesus Kristus mengucap syukur berdoa. Amin. Terima kasih kepada Ibu Pendeta Lim Livang. Kiranya Tuhan senantiasa memelihara dan memberkati Ibu Pendeta Lim Livang dan keluarga. Jangan lupa setiap minggu ada live streaming ibadah Youth GSK pukul 8 pagi dan ibadah Zoom sekolah minggu pukul 9 pagi. Akhirnya mari kita berdiri, kita akan bersama-sama akhiri ibadah kita pada hari ini dengan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat sumber berkat. Amin. So sekalian, biarlah kiranya Tuhan terus berkati setiap kita dimanapun kita berada. Biarlah kita sungguh-sungguh bersandar kepada Tuhan dan Tuhan terus memelihara kehidupan kita, kesehatan kita, dan segalanya. Tuhan juga terus menyertai kita semua. Dan sebentar kita juga akan menerima berkat Tuhan. Saudara sekalian, arahkan hatimu, bukalah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya anugerah kasih karunia Allah Bapa, damai sejahtera kasih Yesus Kristus yang tidak berkesudahan, pimpinan, penghiburan, kekuatan dari Roh Kudus menyertai saudara-saudari sekalian dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Demikian ibadah kita pada hari ini. Selamat hari Minggu, selamat beraktivitas. Semoga kita semua sehat selalu. Sampai bertemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.